Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, fenomena-fenomena gaib Kiai As'ad Syamsul Arifin yang di luar nalar manusia biasa. Suatu ketika Nahdlatul Ulama mengadakan hajatan di Sukorejo, yaitu Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar NU 1984. Bantuan logistik mengalir bahkan melimpah dari masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. 7 hari sebelum acara tercatat telah terkumpul 20 ekor sapi, 50 ekor kambing, 200 ekor ayam kampung, 15 ton beras, dan 5 truk gula, telur, sayur, dan buah-buahan. Semuanya berdatangan di Sukorejo. Acara yang melayani 1.500 orang itu tiap hari rata-rata menghabiskan 5-6 kuintal beras, 130-300 ekor ayam, 5 ekor kambing dan sapi, 1-3 truk sayur mayur dan buah kelapa, dan tak terhitung kayu bakar, baik yang diantarkan dengan truk maupun diantar sendiri secara rombongan dengan sepeda ontel. Juru masaknya pun tak dibayar. Mereka mengharapkan berkah dari para kiai. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, saking tingginya minat penyumbang dari warga, panitia sampai menolak ternak-ternak sapi dan kambing lantaran mereka tidak mempunyai tempat penampungan. Namun mereka tak habis pikir, binatang-binatang itu kemudian mereka antar lagi dalam bentuk daging. Bantuan itu tidak hanya berasal dari warga yang kaya. Ada seseorang warga yang hanya memiliki 2 ekor sapi, yang satunya sedang hamil. Karena untuk acara keagamaan dia menyumbang salah satunya kepada Kiai As'ad. Anehnya, beberapa hari kemudian seorang tamu asing mendatangi warga tersebut. Padahal saat memberikan sapi itu, selain tulus ikhlas, warga tersebut juga tidak mencatatkan nama dirinya. Lalu siapa yang memberitahu tamu asing itu? Lucunya, tamu asing itu ngotot memberikan sejumlah uang beberapa kali lipat dari harga sapi tersebut. Karena ikhlas menyumbang untuk kiai, uang itu ditolak dengan tegas. Tapi si tamu asing menegaskan tak mau meninggalkan rumah itu bila tetap ditolak. Akhirnya dengan terpaksa uang itu diterimanya juga. Siapa orang asing itu? Manusia atau makhluk alam lain? Wallahu a'lam. Kiai As'ad menundukkan bandit. Pada masa itu di daerah Besuki, jamaah sholat Jumat sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Setelah diteliti oleh Kiai As'ad, ternyata di sana ada seorang tokoh yang amat disegani masyarakat, seorang bajingan. Tanpa ragu-ragu, Kiai mendatangi rumah tokoh tersebut. Mengetahui bahwa tamunya seorang kiai besar, tuan rumah jadi kikuk dan kelabakan. Mereka menjadi sangat terharu dan terhormat karena sang kiai tidak mempermasalahkan dan melecehkan profesinya. Hebatnya lagi, kiai yang alim dan memiliki banyak ilmu itu mengaku sanggup tinggal bersamanya di dunia dan akhirat. Kalau dia nyasar ke neraka, kiai akan berusaha menariknya ke surga. Syaratnya, dia harus mampu memenuhi masjid dengan warga sekitar dalam setiap sholat Jumat. Diplomasi Kiai As'ad membuahkan hasil. Selain akhirnya orang-orang berbondong-bondong memenuhi masjid,
Sang bajingan itu akhirnya insaf dan rajin ke masjid. Misteri apa yang ada pada diri Kiai As'ad sehingga mampu menundukkan bajingan itu? Inilah kelebihan Allah yang diberikan kepadanya. Gebrakan Kiai As'ad. Merasa dirinya berada di jalan yang benar, Kiai As'ad berani melakukan apapun, termasuk melawan dan mengusir serdadu Jepang yang berada di depannya. Entah kekuatan gaib apa yang menyertai Kiai asal Pamekasan Madura ini, sampai meja yang berada di depannya hancur berantakan saat digebreknya dengan sangat keras. "Negeri ini milik kami," teriak Kiai As'ad sambil menggebrak meja dengan sangat keras. "Negeri ini bukan milik Jepang. Kalian harus meninggalkan negeri ini. Kalau tidak, saya dan rakyat akan menyerang kalian." Para hadirin tercengang. Meja yang kukuh itu retak dan menembus lantai. Pimpinan Jepang bercucuran keringat dingin, ketakutan. Wajah Kiai As'ad marah. Tak ada yang berani menatap. Semua diam membisu. "Kalian harus pulang sekarang juga," kata Kiai As'ad. Mau tidak mau, pimpinan Jepang itu menyerah dan menandatangani persetujuan pemulangan tentara Jepang dari desa Curah Damai Garahan, Jember ke Surabaya dengan catatan semua senjata harus ditinggalkan. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, inilah hasil perundingan tokoh-tokoh masyarakat Keresidenan Besuki dengan pemimpin Jepang sekitar September sampai Oktober 1945 yang bertempat di Pondok Pesantren Sukorejo. Tentara Jepang akhirnya diangkut dengan kereta api ke Surabaya dengan kawalan anggota pelopor, Tentara Keamanan Rakyat, Hizbullah Sabilillah, dan rakyat pada umumnya. Suwuk Kiai As'ad. Sebagai kiai dan ulama besar, Kiai As'ad tidak hanya menguasai banyak ilmu dari para guru dan kitab-kitab hikmah, namun juga ilmu-ilmu yang bagi masyarakat masa kini sebagai ilmu-ilmu gaib. Maklum, murid-muridnya banyak dari kaum Bromo Cora, sehingga dia pun banyak mendalami ilmu kanuragan atau kekebalan. Saat sesama mereka dibekali sebuah pedang serta celurit dan disuruh saling membacok, tapi tebasan pedang dan celurit itu tidak ada yang mencederai mereka. Sebagian murid lain ada yang diuji melompat dari pohon kelapa yang tinggi dan ternyata badannya tetap utuh serta segar bugar. Yang ajaib adalah saat di antara para murid itu mampu menjatuhkan puluhan buah kelapa hanya dengan sekali pandang. Di balik semua aktivitas itu, Kiai sepuh yang sederhana ini terus-menerus membaca amalan-amalan agar tidak terlihat musuh. Asma ini penting untuk mencuri senjata dan menyerang musuh, tuturnya. Para santri yang dulunya Bromo Cora, dua di antaranya bernama Mabruk dan Abdus Somad, kemudian tergabung dalam pasukan pelopor itu. Dan memang setelah beberapa hari mendalami ilmu kanuragan serta silat, mereka sudah dijasa atau disuwu, ditiup dengan doa, atau disemprot dengan air yang sudah didoakan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin. Keampuhan mereka itu dibuktikan dalam perjalanan di daerah Dabasa dekat Bondowoso. Kebetulan di daerah tersebut terdapat sebuah gudang senjata Belanda. Pasukan pelopor ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil mencuri 24 pucuk senjata dan sejumlah amunisi tanpa mendapat perlawanan. Dengan ilmu gaib khusus, anak buah Kiai As'ad itu berhasil masuk gudang tanpa terlihat oleh pasukan Belanda. Pasir yang menjadi dentuman senjata. Ketika mengadakan gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir.
Konon, pasir itu adalah pemberian dari Kiai As'ad kepada para pejuang itu. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Aneh, suatu keajaiban terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Padahal saat itu para pejuang tidak membawa senjata api, bagaikan mendapatkan rejeki nomplok. Para pejuang itu seakan berpesta pora dan memunguti satu persatu senjata-senjata yang ditinggal Belanda itu. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 laskar Sabilillah mohon jazak kepada Kiai As'ad ke Sukorejo sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama yang ditanyakan oleh Kiai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. "Apakah kalian betul-betul ingin berjuang?" tanya Kiai As'ad. "Kami memang ingin berjuang, Kiai, asalkan kami diberi azimat," jawab pimpinan rombongan. "Oh, itu gampang," jawab Kiai As'ad. "Been entar bungkol mole bungkol, atau kamu berangkat perang utuh, pulang pun utuh." Lalu Kiai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya sambil membaca sholawat. Setelah itu Kiai As'ad berpesan, "Kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan, terus maju, jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati, kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir." Kiai As'ad memecah diri. Pada suatu hari, Kiai Mujib diajak Kiai As'ad menghadiri 8 acara walimatun haji di luar kota. Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Mereka berangkat pukul 20.30 dan pukul 22.30 telah berada lagi di Sukorejo. Padahal perjalanan pulang pergi saja memerlukan waktu 2 jam. Sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tepatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai As'ad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini ajaib. Mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam plus semua acara yang tepatnya saling berjauhan dan makan waktu berjam-jam itu bisa dilakukan hanya dengan 2 jam. Kiai Mujib mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai As'ad, Haji Abdul Aziz. Iya, kenapa bisa begitu?" katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 22.30. Seminggu kemudian di Sukorejo, Haji Aziz memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antara pemilik 8 acara walimah tersebut karena masing-masing ngotot didatangi kiai pada saat yang bersamaan. Akhirnya mereka sama-sama heran sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika kiai berada di rumah-rumah mereka. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, peristiwa seperti itu pernah dialami sendiri oleh Kiai As'ad ketika muda. Dia heran ada kiai yang menjadi imam sholat Jumat di 3 masjid dalam waktu yang bersamaan. Menurut kisah, Kiai As'ad bermakmum saat sholat Jumat dengan imam Kiai Asadullah di Masjid Besuki. Bupati Situbondo yang mendengar hal itu membantah dan sambil ngotot mengatakan bahwa Kiai Asadullah hari itu mengimami sholat Jumat di Situbondo.
Bahkan sang bupati mengaku berdiri tepat di belakangnya. Penghulu Asem Bagus yang kebetulan mendengar perkataan itu malah menimpali bahwa Asadullah menjadi imam sholat di daerahnya. Hal itu mengingatkan Kiai As'ad pada dawuh atau perintah Habib Hasan Musawwa bahwa Kiai Asadullah telah mencapai makom fana fi azad, bisa menjadi 3 bahkan 10 dalam waktu bersamaan. Ilmu yang sama kelak kemudian hari juga dimiliki oleh Kiai As'ad. Makom fana Kiai As'ad. Mengetahui bahwa Kiai As'ad telah tertidur pulas, Kiai Mujib yang memijit beliau kemudian mencium bau sang kiai dari ujung kaki sampai ujung kepala, namun dia tidak mencium bau apa-apa. Beliau ini sebenarnya ada apa-apanya tidak sih? Pikir putra Kiai Ridwan, pencipta lambang NU itu. Apakah ini orang yang dikatakan sudah berada di makom fana? Tapi ternyata Kiai Mujib terkaget-kaget. Tiba-tiba terdengar suara, "Pak Mujib, apa yang sampean cari? Apakah sampean mengira di dalam tubuh saya ini ada apa-apanya?" Dari pengalaman itu, Kiai Mujib tersadar lebih baik melihat beliau dari jauh. Ajib, kalau dilihat dari jauh terlihat agak samar tapi tampak. Tapi kalau didekati tidak kelihatan, sulit ditebak seperti apa sebenarnya tingkatan makom manusia yang bernama As'ad Samsul Arifin itu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.